Oke, baik, bertemu kembali di mata kuliah mikrobiologi, yaitu untuk kali ini di pertemuan ketiga kita akan membahas terkait dengan virus, lalu ada prion, dan juga viroid. Oke, nah nanti kalian juga akan mengetahui klasifikasi virus itu ada apa saja, lalu bagaimana strukturnya, dan juga ciri-cirinya kita akan membahas di pertemuan kali ini. Oke, jadi virus itu dia memiliki ciri-ciri yang dimana dia hanya bisa hidup dan juga dapat dikembangbiakan pada sel-sel hidup lain atau dia bisa dinamakan dengan parasit obligat. Lalu, untuk bereproduksi, virus itu hanya memerlukan asam nukleat saja. Dan virus juga tidak dapat mampu untuk membelah diri dan tidak bisa diendapkan hanya dengan cara dikristalkan. Lalu virus juga tidak dapat bergerak dan melakukan metabolisme secara sendiri karena virus termasuk ke dalam parasit obligat. Oke. Nah, lalu struktur virus itu ada apa saja sih? Jadi struktur virus itu nanti kita akan bahas ada kepala atau kapsid nanti kita akan lihat. Oke. Nah, jadi secara umum virus itu tidak memiliki sel atau yang dinamakan dengan aseluler. Lalu ukurannya itu adalah 20 meter mu sampai dengan 300. Lalu dia hanya bisa dilihat dengan pembesaran mikroskop 50.000 kali. Jadi tidak bisa menggunakan mikroskop cahaya ataupun mikroskop biasa, itu tidak bisa. Dia mikroskop yang khusus. Lalu virus umumnya dia berbentuk semacam hablur. Lalu dia menyerupai kristal dan bentuknya itu variasi. Lalu tubuh virus itu terdiri dari berbagai macam jenis. Ada kepala, kulit, atau selubung ataupun kapsid. Lalu ada isi tubuh dan juga ada ekor. Yang pertama yaitu bagian virus yang pertama yaitu kepala. Nah, di kepalanya ini kepala virus memiliki DNA, oke? Dan bagian luarnya itu diselubungi oleh kapsid-kapsid. Jadi dia diselubungi oleh kapsid dan pusatnya itu adalah DNA. Itu untuk bagian kepala. Lalu yang kedua adalah kapsid. Nah, kapsid ini sendiri dia yang menyelubungi untuk melindungi DNA yang dimana dia kapsid berupa bentukan dari protein. Nah, dan kapsid ini terdiri dari kapsomer yang terdiri dari protein-protein monomer identik yang dimana bisa dari rantai-rantai polipeptida. Jadi kapsid ini sendiri dia terdiri dari kapsomer. Oke. Nah, lalu setelah kapsid ada apa lagi sih? Ada isi tubuh. Nah, isi tubuh yang kering ini dinamakan dengan virion, yang dimana virion ini adalah dari bahan genetik asam nukleat, bisa dari DNA ataupun RNA. Oke, itu adalah dari isi tubuhnya. Nah, lalu isi tubuh virus ini dia biasanya bentuknya ada yang batang, lalu ada yang bulat, lalu ada yang seperti huruf T dan juga ada yang seperti polihidris. Nah, di sini untuk virus yang isi tubuhnya RNA dan bentuknya itu menyerupai kubus, itu contohnya adalah virus poliomyelitis. Lalu ada virus radang mulut dan kuku dan juga virus influenza. Oke. Lalu virus yang tubuhnya adalah RNA itu ada apa saja? Ada contohnya adalah contoh paromyxovirus yang isi tubuhnya dari RNA, protein, lipida, dan juga polisakarida. Lalu virus yang isi tubuhnya dia ada RNA, protein, dan banyak lipid tanpa ada polisakarida. Contohnya adalah virus cacar. Oke. Jadi di isi tubuh itu dia bervariasi jenis-jenis virus. Lalu selanjutnya adalah bagian ekor yang terakhir, yaitu di mana fungsinya sebagai yang pertama sebagai alat penancap ke tubuh organisme yang diserang. Lalu yang kedua, terdiri atas tabung yang bersumbat yang dimana dia dilengkapi oleh benang ataupun serabut. Nah, untuk asam nukleat ini yang diselubungi oleh kapsid itu bisa dinamakan dengan nukleokapsid. Jadi untuk asam nukleat yang diselubungi oleh kapsid dinamakan dengan nukleokapsid. Contohnya nukleokapsid yang telanjang itu adalah contohnya virus TMP, adenovirus, virus kutil.
Lalu, nukleokapsid yang diselubungi oleh membran pembungkus, contohnya adalah virus influenza dan virus herpes. Nah, kita tadi sudah mengenal virus itu bagaimana, strukturnya apa saja, lalu ciri-ciri itu seperti apa, lalu bagaimana dengan metodenya. Jadi metodenya ada isolasi, kultivasi, dan identifikasi virus. Di mana di sini bakteriofag itu merupakan virus yang menginfeksi bakteri dan dia dapat ditumbuhkan pada suspensi bakteri berupa media cair ataupun media padat. Nah, untuk penggunaan media padat itu akan lebih memungkinkan untuk mendeteksi dan juga memperhitungkan virus, di mana dengan metode plak. Oke, jadi metodenya dinamakan dengan metode plak yang dimana untuk mendeteksi dan juga memperhitungkan virus yang terdapat pada bakteri. Oke, nah isolasi yang pertama yaitu yang dimana metodenya itu seperti bakteriofag itu dicampurkan pada media padat yang telah dicairkan dan juga telah diberi suspensi bakteri. Lalu media tersebut dituangkan ke dalam cawan Petri dan juga diinkubasi. Lalu, nantinya bakteriofag ini akan bermultiplikasi atau memperbanyak diri dan memusnahkan bakteri, sehingga akan menyebabkan terbentuknya plak yang dapat dilihat. Sehingga nanti plak yang sudah terlihat itu dianggap adalah satu virus sehingga konsentrasi suspensi virus itu dihitung dari jumlah plak yang bisa dihitung. Lalu yang kedua adalah kultivasi. Nah, untuk kultivasi ini ada 3 metode untuk menumbuhkan virus. Yang pertama adalah secara in vivo, yaitu metode inokulasi virus terhadap hewan hidup. Contohnya bisa mencit, tikus, ataupun kelinci. Lalu yang kedua dengan in ovo, yang dimana inokulasi virus terhadap telur berembrio. Lalu yang ketiga yaitu in vitro, yang dimana inokulasi virus pada kultur sel ataupun kultur jaringan. Jadi kita akan bahas satu persatu, dimulai dengan yang pertama yaitu dengan hewan percobaan. Oke. Nah, dimana kalau misalnya yang dengan hewan percobaan ini pada awal mulanya dia digunakan sebagai satu-satunya cara untuk membiarkan virus. Lalu dengan kemajuan zaman di mana terdapat perbedaan kepekaan hewan percobaan terhadap infeksi dengan virus, sehingga akan menimbulkan reaksi yang berbeda, baik itu bagi yang spesiesnya tidak sejenis maupun spesies sejenis. Jadi bisa jadi antara masing-masing genus yang sama, dia akan menimbulkan respon yang berbeda. Nah, sampai saat ini untuk metode yang ini masih digunakan untuk mempelajari sifat-sifat onkogenik virus, lalu patogenitas penyakit virus, dan lain sebagainya. Contohnya adalah yang sudah dipelajari yaitu dengan virus Coxsackie-A. Oke, selanjutnya yaitu kita akan masuk yang kedua. Oke, nah ini adalah penjelasannya yang dimana di sini metodenya itu tergantung dari jenis virus yang akan dicoba dan juga lokasi anatomi dari sel yang akan dituju. Nah, virus berselubung ini akan segera menjadi tidak aktif jika berada pada pH asam yang tidak mungkin dibiarkan dengan cara inokulasi melalui alat pencernaan. Jadi tadi virus yang tadi kita contohkan, jadi metodenya seperti ini. Setelah cara yang bisa dilakukan yaitu bisa melalui jalur intravena ataupun intracerebral atau IP ataupun subkutan. Nah, setelah terjadinya replikasi virus, jaringan yang terinfeksi lalu diambil, lalu dihancurkan dan dihomogenkan dalam larutan pengawet, yang kemudian nanti akan disimpan hingga dalam keadaan membeku. Lalu ketika sudah menjadi keadaan membeku, maka digunakan sebagai virus yang infektif. Jadi seperti itu untuk contoh virus yang sebelumnya. Lalu untuk metode yang kedua, yaitu dengan menggunakan telur berembrio. Nah, untuk telur berembrio ini biasanya digunakan untuk membiarkan virus, contohnya adalah telur bebek dan juga telur ayam yang lebih sering. Di mana telur yang akan digunakan untuk percobaan ini tidak boleh dicuci. Oke, karena pada bagian luarnya itu akan ada semacam zat seperti lilin
yang di mana fungsinya adalah untuk melindungi telur agar kuman tidak dapat masuk ke dalam telur. Nah, lalu sebelum digunakan, telur dimasukkan terlebih dahulu ke dalam alat pengeram ataupun inkubator. Lalu letak telur tiap hari harus diubah. Jadi setiap hari letaknya diubah posisinya agar tidak sama, sehingga tidak akan terjadi perlekatan selaput-selaput bagian dalam telur dengan embrionya. Nah, selanjutnya yaitu untuk keunggulannya itu kenapa sih telur embrio ini masih bisa untuk kita lakukan sampai saat ini? Keunggulannya yang pertama yaitu di mana isolasi dan kultivasinya itu banyak unggas dan juga sedikit virus-virus mamalia. Yang kedua, di mana telur berembrio ini adalah merupakan tempat yang cocok untuk pertumbuhan virus. Yang ketiga, jaringan dan cairan luas dan juga steril, lalu biaya yang murah, membutuhkan sedikit tenaga dan mudah didapatkan. Dan juga bebas dari bakteri dan banyak virus, dan bebas dari faktor spesifik ataupun yang non-spesifik. Itu adalah keunggulan dari inokulasi dengan menggunakan telur embrio. Dan yang ketiga yaitu kultur jaringan. Nah, bila mana kultur jaringan di sini yang dimana kultur sel yang digantikan sebagian besarnya itu peranan binatang percobaan dan juga telur embrio yang dimana yang mahal dan sulit penanganannya. Jadi dengan kultur jaringan ini, pembiakan virus itu dapat dilakukan berbagai macam tindakan. Jadi dianggap dengan menggunakan kultur jaringan ini, dia mampu untuk menggantikan peran binatang sebagai hewan percobaan. Jadi tidak menggunakan binatang sama sekali. Contohnya adalah untuk bisa menemukan berbagai virus baru dan juga sifat virus dalam jangka panjang. Lalu terdapat 3 dasar jenis kultur sel hewani, yaitu yang pertama kultur primer dan kultur sekunder, yang kedua diploid cell strains, yang ketiga adalah continuous cell lines. Jadi ini adalah contoh dari jenis-jenis kultur jaringan. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita akan masuk terhadap bagaimana sih untuk bisa melakukan identifikasi virus. Oke. Jadi, identifikasi virus itu dapat dilakukan dengan menggunakan yang pertama yaitu mikroskop elektron tentunya. Lalu yang kedua dengan metode analisis Western blot yang dimana dibantu dengan adanya antibody. Lalu yang ketiga ada dengan PCR atau polymerization chain reaction. Dan yang terakhir adalah RFLV yaitu restriction fragment length polymorphism. Nah, itu adalah teknik-teknik untuk mengidentifikasi virus. Lalu selanjutnya yaitu kita akan membahas terkait dengan multiplikasi virus ataupun replikasi virus. Oke, jadi di sini replikasi virus ini terjadi bila virus berada di dalam sel makhluk hidup. Nah, perbanyakannya itu bisa secara litik dan juga lisogenik. Bila mana secara litik, dia ada 4 tahapan, yaitu ada adsorpsi, penetrasi, sintesis, dan juga lisis. Oke, kita akan bahas yang pertama, yaitu tahap adsorpsi, yang dimana di sini penempelan. Jadi, dimulai dengan pelekatan virus pada sel. Lalu yang kedua dengan penetrasi. Nah, penetrasi di sini dia virus mulai dapat masuk ke dalam sel dengan cara endositosis. Lalu pelekatannya itu terhadap reseptor yang dimana diikuti dengan proses penelanan oleh membran sel. Lalu di mana nanti akan fusi dengan membran plasma ataupun bergabung dengan membran plasma dan virus mempunyai glikoprotein yang sudah dapat menyatu dengan membran sel sehingga nantinya nukleokapsid mampu untuk dilepas langsung ke dalam sitoplasma. Lalu setelah dari tahap penetrasi, nantinya akan masuk ke tahap sintesis, di mana kalau sintesis ini lebih kompleks. Pada tahap ini mulai terjadi yang pertama penginfeksian materi genetik dari inang. Yang kedua, pengendalian fungsi tubuh. Yang ketiga,
membentuk kembali komponen-komponen penyusun tubuh virus. Dan yang keempat, itu adanya perakitan bagian-bagian yang dibentuk, sehingga nantinya akan membentuk suatu virus yang baru. Lalu setelah sintesis nanti, dia akan lisis, yang dimana hancurnya sel inang dan virus baru keluar dari sel. Jadi itulah dari siklus litik. Sedangkan kalau siklus lisogenik, dia ada penambahan. Oke. Yang pertama adsorpsi, lalu yang kedua adanya penyisipan. Yang ketiga pembelahan sel, yang keempat pemisahan materi genetik, yang kelima penetrasi, yang keenam sintesis, dan yang ketujuh adalah lisis. Nah, bedanya kalau di siklus lisogenik itu dia adanya tahapan yang harus dilakukan sebelum ke tahap penetrasi, yaitu dengan tahapan penyisipan, yang dimana dengan tahapan penyisipan ini dimaksudkan materi genetik itu akan siap untuk menyisip pada materi genetik yang terdapat di sel inang. Lalu, bila mana sudah akan menyisip ke sel inang, maka akan terjadi proses pembelahan sel materi genetik, yang dimana diikuti dengan proses replikasi. Lalu untuk pemisahannya, materi genetik virus dan juga mulai melakukan penginfeksian. Nah, itu adalah untuk tahapan dari daur lisogenik. Jadi bisa dilihat di sini, kalau daur litik dia dari adsorpsi, penetrasi, sintesis, dan lisis. Tapi kalau daur lisogenik, dia dari adsorpsi tidak langsung ke penetrasi, tapi melakukan penyisipan terlebih dahulu. Maka nanti dia akan melakukan pembelahan sel, lalu pemisahan. Bila mana sudah pemisahan, baru nanti akan dia penetrasi. Nah, setelah penetrasi, maka dia nanti akan lanjut ke proses sintesis hingga mampu membentuk suatu virus yang baru, yaitu akan mengeluarkan virus baru dengan lisis. Jadi itu adalah perbedaan dari daur litik dan juga daur lisogenik. Nah, selanjutnya saya akan membahas terkait sedikit dengan kanker, oke? Di mana kalau kanker ini dia sebenarnya adalah penyakit yang kompleks dan di mana dia berpengaruh terhadap sejumlah besaran gen seluler yang dimana telah mengalami perkembangan secara malignansi atau di mana sel-sel dalam jaringan ini dia bertumbuh kembang atau berkembang biak terlalu cepat, lebih cepat dari normalnya dan tidak diiringi dengan kematian sel yang cepat juga. Itu adalah kanker. Nah, untuk kanker ini sebenarnya banyak sekali faktor-faktornya, tapi faktor yang pertama itu bisa jadi dari faktor genetik dan juga akibat adanya infeksi virus. Lalu ada dua jenis kanker yang biasanya kita kenal, yaitu kanker ganas dan kanker jinak. Kalau kanker ganas itu ditandai dengan sel-sel kanker yang tidak terkontrol, di mana dia akan merugikan fungsi organ tertentu dan dapat melakukan invasi ke jaringan sekitarnya, sehingga mampu akan bermetastase ke tempat yang lebih jauh. Itu kanker ganas atau maligna. Oke, jadi sel-selnya itu tidak terkontrol dan merugikan fungsi organ tertentu, sehingga mampu untuk melakukan invasi ke jaringan sekitar, hingga mampu bermetastase ke tempat yang jauh. Bila mana kanker jinak, itu sel-selnya itu normal, dan dia tidak mengadakan invasi atau metastase ke tempat lain. Artinya dia hanya di tempat daerah itu saja. Lalu di sini pada menurut Pasaribu tahun 2006 ada dua jenis virus yang dapat menyebabkan kanker ganas, yaitu RNA virus dan DNA virus. Kalau RNA virus itu menyebabkan leukemia, sarkoma, dan juga urinary papilloma hingga mampu menyebabkan kanker payudara. Itu RNA virus. Kalau DNA virus itu seperti Epstein-Barr virus, papillomavirus, hepatitis B, dan juga kanker nasofaring. Nah, kalau misalkan hepatitis B itu diduga dia virus berhubungan yang dengan hepatoseluler atau karsinoma primer. Jadi itu sedikit tentang kanker, oke. Jadi dia bisa disebabkan kanker ganas itu RNA virus dan DNA virus, oke. Lalu kita akan membahas terkait dengan prion. Nah, apa sih itu prion? Jadi prion itu adalah suatu protein infeksius yang dimana dia menyebabkan penyakit saraf.
Penemunya itu namanya adalah Stanley Fusioner, yang dimana diduga penyebab penyakit saraf atau Scravia itu pada domba adalah karena adanya protein infeksius yang dinamakan dengan prion. Jadi dia diduga dari domba tersebut. Lalu dugaan ini timbul yang dimana disebabkan karena adanya jaringan otak domba yang terserang dan dapat direduksi dengan menggunakan protease. Jadi prion itu sudah dapat diketahui dari sejak dahulu kala. Nah, prion ini kita tahu bahwasannya dia tidak memiliki asam nukleat, oke? Dan bagian utamanya itu adalah protein prion atau protein PRP, yang dimana secara genetik itu biasanya ditemukan dalam keadaan normal pada DNA inang normal. Jadi kalau normalnya itu bisa kalian lihat yang seperti yang di kiri itu adalah yang normalnya, sedangkan yang kanan itu ketika terpapar oleh protein prion tersebut. Jadi bentuk asam nukleatnya akan berubah. Bentuk bentuk sirkulasi dari DNA-nya itu akan berubah. Sorry. Lalu kita akan membahas terkait dengan virus pada tumbuhan itu ada apa saja. Jadi virus pada tumbuhan itu ada berbagai macam jenisnya. Yang pertama yaitu kita bahas terkait dengan mosaik. Oke. Yang dimana di sini ditandai dengan adanya bercak-bercak kuning pada daun. Dan juga bercak ini akan menggembung dan berwarna hijau, sehingga akan mampu menghambat pertumbuhan, contohnya pada daun tembakau. Itu mosaik. Lalu ada tungro, yang dimana biasanya pada tanaman padi, sehingga akan menjadi bentuknya itu kerdil. Nah, penyebaran virus tungro ini dari satu tanaman ke tanaman lain dilewati dengan perantara sebagai serangga, yaitu wereng coklat ataupun wereng hijau. Jadi tungro itu disebabkan karena adanya perantara dari serangga wereng. Oke. Lalu ada yang dinamakan dengan Citrus Vine Pollen Degeneration. Namanya sudah citrus, berarti dia akan merusak pada tanaman jeruk. Yang terutamanya yaitu yang dirusak adalah jaringan flame-nya. Nah, jaringan tanaman ini akan terserang, lalu sebaiknya apa yang harus kita lakukan? Yaitu sebaiknya langsung saja dicabut atau segera dibakar sehingga tidak merambat ke yang lain. Lalu ada potato yellow dwarf yang dimana pada tanaman kentang. Nah, penularannya ini dengan cara serangga yang menggigit ataupun dengan yang menusuk. Oke, jadi itu adalah contoh-contoh virus tumbuhan, ada 4. Oke, nah kita akan membahas terkait dengan piroid. Apa sih itu piroid? Jadi piroid itu dia adalah suatu jasad yang terdiri dari RNA saja. Oke, ingat piroid yang terdiri dari RNA saja yang menjadi materi pengkode reproduksinya. Lalu replikasinya ini kadangkala ditunjukkan sebagai simptom penyakit dalam hewan inangnya. Contohnya adalah penyakit umbi kentang dan penyakit eksokortis pada tanaman jeruk. Nah, piroid ini virus dengan RNA pendek kisaran 300-400 nukleotida tanpa protein selubung. Nah, contohnya adalah potato spindle tuber piroid. Itu adalah piroid yang sudah diidentifikasi sebagai patogen khusus pada tanaman. Jadi kita sudah mengenal prion dan juga sudah mengenal kanker, tiroid. Nah, kita akan membahas untuk memberikan penjelasan terkait dengan HIV. Oke. Nah, ini adalah sekilas saja dari segi mikrobiologinya. HIV itu adalah Human Immunodeficiency Virus, yang dimana virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Dan dia mampu untuk menyebabkan AIDS dengan cara menyerang sel darah putih yang dinamakan dengan sel CD4. Oke. Nah, penyerahan virus HIV ini ke dalam tubuh sebagai sasaran utamanya adalah yaitu cairan tubuh. Di mana di dalam tubuh manusia itu terdapat 75% cairan. Sehingga akan mudahnya virus HIV ini akan bisa masuk untuk ke dalam tubuh. Karena sebagian tubuh kita itu mengandung 75% cairan. Lalu bagaimana kerja HIV? Jadi virus HIV itu menyerang sel darah putih atau sel CD4, sehingga nanti dia akan merubah dan akan berkembang biak. Setelah nantinya dia akan berkembang biak, dia akan mampu merusak sistem imunitas tubuh. Sehingga ketika rusaknya sistem imunitas tubuh, maka tubuh akan menjadi lemah dan akan gampang sekali untuk terkena penyakit. Jadi itulah perjalanan atau mekanisme dari HIV itu sendiri, sehingga dia mampu untuk bisa masuk ke dalam tubuh kita.
Nah, apa yang terjadi bila terinfeksi HIV yang dikatakan positif? Yang pertama itu biasanya tanda gejalanya seperti demam, sakit kepala, pegal otot, lalu ada sakit perut dan lain sebagainya. Nah, di sini virus HIV ini akan bereplikasi di dalam tubuh selama beberapa minggu ataupun bulan. Dalam waktu ini, hasil tes HIV tidak akan menunjukkan positif. Oke, ini perlu dicatat. Bila mana dia bereplikasi dalam beberapa minggu atau bulan, itu belum bisa dikatakan dia HIV-nya positif. Namun, orang tersebut akan tetap bisa menularkan HIV kepada orang lain. Nah, ketika kekebalan tubuh mulai merespon, tubuh akan mulai membentuk antibodi. Ketika proses ini terjadi, Anda akan bisa mendapatkan hasil yang positif. Jadi, tidak bisa kita ketahui bahwasanya langsung 1 atau 2 bulan itu bisa langsung bahwasanya kita tertular positif, tapi akan ada waktunya lagi yang di mana ketika akan ada tesnya, lalu kekebalan tubuh kita mulai respon dan akan mulai membentuk antibodi itu, maka akan mendapatkan hasil tes yang positif. Nah, di mana di sini ada catatan, banyak orang yang sehat selama 10 tahun atau lebih. Namun dalam waktu ini, HIV itu akan merusak kekebalan tubuh Anda. Jadi, salah satu caranya itu untuk mengukur kerusakan itu bagaimana sih? Dengan menghitung sel CD4. Jadi, apabila kita terkena HIV ataupun ada yang terkena HIV, itu bisa untuk melakukan tes yang dimana untuk menghitung sel CD4. Yang dimana apabila orang sehat itu memiliki sel CD4 itu antara 500 dan 1.500 sel CD4 dalam 1 ml darah. Jadi kita sudah mengenal bagaimana HIV itu dan juga apa yang akan terjadi pada orang yang terkena HIV dan gejalanya seperti apa. Nah, mendeteksinya itu jadi ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan tes PCR atau polymerase chain reaction, yang kedua dengan tes antibodi HIV, dan yang ketiga adalah tes antigen HIV. Oke, saya akan membacakan dengan sekilas atau menjelaskan dengan sekilas. Kalau tes PCR atau nama bahasa Indonesianya itu tes reaksi berantai polimerase, oke. Yang dimana di sini yaitu dengan mendeteksi dari basis asam nukleat, DNA dan juga RNA, oke, yang dimana didapatkan dari materi genetik HIV dari dalam tubuh seseorang. Lalu tes ini juga bisa dikenal dengan tes beban virus atau tes amplifikasi asam nukleat. Nah, PCR DNA biasa itu merupakan metode kualitatif yang hanya bisa mendeteksi ada atau tidak adanya DNA virus. Sedangkan untuk mendeteksi RNA virus itu dapat dilakukan dengan metode real-time PCR yang merupakan metode kuantitatif. Jadi kalau PCR DNA biasa itu metode kualitatif. Tapi untuk mendeteksi RNA virus itu kita menggunakan metode real-time PCR yang di mana itu metode kuantitatif. Lalu deteksi asam nukleat ini dapat mendeteksi keberadaan HIV pada 11-16 hari sejak awal infeksi tersebut terjadi. Nah, tes ini biasanya untuk mendeteksi HIV pada bayi yang baru lahir, namun jarang digunakan pada individu dewasa. Jadi, tes PCR ini paling cocok terhadap apabila misalkan ada dari ibu yang melahirkan dia sudah terkena HIV, maka apakah anaknya itu terkena HIV juga, maka dilakukan tes PCR itu adalah tindakan yang paling tepat. Tapi untuk orang dewasa bukan menggunakan tes PCR. Nah, bisa jadi dengan tes antibodi HIV. Oke. Kalau yang orang dewasa itu pada tes antibodi HIV karena murah dan juga akurat. Nah, yang dimana seseorang yang terinfeksi HIV akan menghasilkan antibodi untuk melawan infeksi tersebut. Lalu, tes antibodi HIV ini akan mendeteksi dengan terbentuknya di darah, saliva, dan juga urin. Nah, mulai tahun 2002 ini sudah banyak dilakukan dan mulai dikembangkan dengan pengujian rapid test untuk mendeteksi antibodi HIV dari tetesan darah ataupun sampel liur manusia. Nah, sampel dari tubuh pasien ini akan dicampurkan dengan larutan tertentu yang dimana kepingan alat uji atau test strip dimasukkan dan apabila menunjukkan hasil positif,
dia akan muncul 2 pita yang berwarna ungu kemerahan. Jadi, tes antibodi HIV itu dengan tes strip, dia akan muncul 2 pita dengan warna ungu kemerahan, itu artinya positif. Nah, tingkat akurasi tes antibodi HIV ini sudah diuji mencapai 99,6%. Namun semua hasil positif harus dikonfirmasi kembali. Ini adalah seperti ini, jadi dia mengambil dari air liur itu sudah bisa, rapid test namanya. Lalu yang terakhir adalah tes antigen HIV, yang dimana di sini dengan mendeteksi antigen atau protein P24, yaitu yang memicu respon antibodi. Nah, pada tahap awal infeksi HIV, di mana P24 atau protein P24 ini diproduksi dalam jumlah tinggi dan banyak ditemukan dalam serum darah. Lalu, tes antibodi dan tes antigen ini digunakan secara saling berkesinambungan, artinya saling berhubungan untuk bisa memberikan hasil deteksi yang lebih akurat dibandingkan dari tes-tes yang sudah dijalani sebelumnya. Lalu, tes antigen HIV ini sangat jarang digunakan. Karena apa? Sensitivitasnya itu rendah dan biasanya hanya bisa bekerja sebelum antibodi itu terhadap HIV mulai terbentuk. Jadi tes antigen HIV ini jarang digunakan. Oke, baik. Jadi sekian untuk pembahasan untuk mikrobiologi pertemuan ketiga. Oke, jadi jangan menjadikan sukses menjadi sebagai tujuan, tapi lakukan apa yang kalian cintai dan percayai, maka sukses akan datang dengan sendirinya. Oke, baik. Saya tutup untuk pertemuan ketiga mata kuliah mikrobiologi. Semoga ilmu bermanfaat dan bila ada pertanyaan silakan kita diskusi di forum diskusi. Oke, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.